Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu selalu berharap kondisi kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak yang saya banggakan, berjumpa kembali dengan video pembelajaran PPKN SMK. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 11 semester Gasal pada kompetensi dasar sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Materi ini Ibu bagi dalam dua bagian, dan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian pertama. Setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran berikut ini, diharapkan kalian bisa 1. Menguraikan pengertian sistem, pengertian hukum, dan pengertian sistem hukum. 2. Mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum. 3. Menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum. 4. Menganalisis sistem peradilan di Indonesia. Anak-anak, sebelum lanjut menyaksikan tayangan video, jangan lupa disiapkan lebih dahulu alat tulis. Barangkali ada hal-hal yang kurang jelas, perlu kalian catat untuk kita diskusikan pada pertemuan minggu yang akan datang. Untuk membantu mempermudah pemahaman kalian terkait materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia, silakan Anda cermati peta konsep berikut ini. Materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia dibagi dalam beberapa submateri, antara lain kita akan belajar tentang apa itu sistem hukum, kita akan belajar tentang apa itu sumber hukum, kita juga akan mempelajari penggolongan hukum, dan terakhir kita akan belajar tentang peradilan di Indonesia. Sudah siap anak-anakku? Baik, mari kita mulai dengan membahas tentang pengertian sistem. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Maka di dalam sistem mencakup unsur-unsur: 1. Seperangkat komponen, elemen, dan bagian. 2. Saling berkaitan dan tergantung. 3. Kesatuan yang terintegrasi. 4. Memiliki peranan dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir, interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. Kita lanjut ke pengertian hukum. Banyak ahli mendefinisikan tentang hukum. Di sini Ibu akan menguraikan 3 orang ahli yang mendefinisikan tentang pengertian hukum. Pertama ada Mayes. Menurut Mayes, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Sementara Leo Daguin mendefinisikan hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. Di sisi lain, Utrecht mendefinisikan hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian hukum di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam hukum terkandung beberapa unsur. Pertama, hukum itu merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Unsur yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir,
adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Bertolak dari pengertian sistem dan hukum yang telah dikemukakan di atas, kita bisa menarik kesimpulan terkait pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Poin C, kita akan bicara tentang tujuan hukum. Hukum dibentuk tentunya memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Pertama, ada Prof. Subekti. Menurut Prof. Subekti, tujuan hukum adalah menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Lain halnya dengan Mohtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, tujuan hukum adalah menciptakan sebuah ketertiban, sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur dan membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman. Profesor Van Kan menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu. Dan terakhir ada Geni, ini menyampaikan bahwa tujuan hukum adalah mencapai sebuah keadilan. Dan sebagai unsur keadilannya adalah kepentingan, daya guna, dan kemanfaatannya. Berikutnya kita akan bicara tentang sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formal. Adapun macam dari sumber hukum meliputi: 1 adalah undang-undang, 2 adalah traktat, 3 adalah kebiasaan atau hukum tidak tertulis, 4 adalah doktrin, dan 5 adalah jurisprudensi. Poin E, kita masuk pada penggolongan hukum. Penggolongan hukum antara lain hukum digolongkan menurut bentuknya, dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum menurut ruang berlakunya, ada hukum asing, hukum nasional, dan hukum internasional. Sementara hukum berdasarkan waktu berlakunya, itu ada ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum atau hukum untuk waktu yang akan datang, dan hukum antar waktu. Penggolongan hukum berdasarkan pribadinya dibagi menjadi 3, yakni hukum satu golongan, hukum antar golongan, dan hukum untuk semua golongan. Sedang hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, ada hukum publik dan hukum privat atau perdata. Hukum publik itu sendiri terbagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sementara hukum privat atau hukum perdata terbagi menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Kemudian terakhir hukum berdasarkan tugas dan fungsinya dibagi menjadi 2, ada hukum material dan hukum formal. Hukum formal itu sendiri dibedakan lagi menjadi 2, ada hukum pidana formal dan hukum perdata formal. Kita akan lanjut dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan? Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya, di mana peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2003 adalah sebagai berikut. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua adalah Ketetapan MPR RI. Ketiga adalah Undang-Undang. Keempat adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Kelima adalah Peraturan Pemerintah. Keenam adalah Keputusan Presiden. Dan ketujuh adalah Peraturan Daerah. Poin F, kita akan bicara tentang sanksi hukum. Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, macam-macam sanksi pidana terdiri atas: satu adalah hukuman pokok dan dua adalah hukuman tambahan. Hukuman pokok itu sendiri terdiri dari A. Hukuman mati, B. Hukuman penjara, dan C. Hukuman kurungan. Hukuman penjara terdiri dari 1. Hukuman seumur hidup, 2 adalah hukuman sementara waktu. Dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya adalah 20 tahun dan serendah-rendahnya adalah 1 tahun. Sementara hukuman kurungan itu setinggi-tingginya adalah 1 tahun dan sekurang-kurangnya adalah 1 hari. Sedang hukuman tambahan terdiri dari A. Pencabutan hak-hak tertentu, B. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan D adalah pengumuman keputusan hakim. Terakhir, pada bagian 1 ini kita akan bicara tentang peradilan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Untuk memperjelas, silahkan Anda cermati bagan kekuasaan peradilan di Indonesia. Di posisi paling atas ada Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan peradilan di Indonesia, di mana Mahkamah Agung kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawai beberapa lembaga peradilan. Pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum terdiri dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Sementara peradilan agama terdiri dari pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama. Sedang peradilan militer terdiri dari pengadilan tinggi militer dan pengadilan militer. Dan terakhir, peradilan tata usaha negara meliputi pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara. Anda cermati anak-anakku, pada posisi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kedudukannya di ibu kota negara. Sedang pada posisi pengadilan yang berwarna merah yang meliputi pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, kedudukannya adalah di ibu kota provinsi. Dan terakhir, yang bertuliskan warna biru, ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten. Demikianlah anak-anakku materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kalian terkait dengan materi sistem hukum dan peradilan nasional. Sebelum Ibu akhiri, di masa pandemik ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, wajib memakai masker,
menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih yang tulus untuk kerjasamanya selama ini. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.